panggil aja? Siap, Bu. Kok pada lemes gitu? Kita berdiri dulu. Nih, ikut ibu ya. Tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Gitu ya. Nanti udah yang keduanya konsentrasi. Nama saya Pupu. Nanti dilanjut ke yang lain ya. Paham nggak? Coba dicoba dulu ya. Ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Nama saya Pupu. Ya, seperti itu ya. Nanti lalu ke belakang. Konsentrasi ya. Tapi kita tetap tepuk tangan juga. Oke. Yang semangat ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Nama saya Puput. Nama saya Maria. Oke, terima kasih. Oke. Pelajaran hari ini tahu kalian materi apa yang kita akan bahas? Tahu Bu? Terus oke. Sebelumnya materi sebelumnya itu ada yang masih ingat minggu lalu? Ada yang mau menyebutkan persamaan akuntansi itu apa sih? Seperti apa? Oke, baik Kira, silakan. Persamaan dasar akuntansi adalah seluruh sistem pencatatan akuntansi, diantaranya ada hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas. Betul. Untuk rumusnya, ada yang masih ingat? Bu, Oke, Fitri. aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Iya, betul. Nah, jadi rumus dari prinsip akuntansi itu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas atau beban. Nah, dari pembelajaran yang sebelumnya ada kaitannya dengan pembelajaran yang hari ini, yaitu siklus akuntansi. Yang mana tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, memahami dan menerapkan langkah-langkah dalam siklus akuntansi. Yang kedua, melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan serta secara manual atau digital. Nah, di sini kita masuk siklus akuntansi. Ibu udah membuat mind mapping. Kita bisa tempel di kelas kita. Nah, di sini ada siklus akuntansi. Yang mana siklus akuntansi itu ada berapa tahapan? 3. Yang pertama ada tahap Pencatatan. Nah, di sini Ibu sudah mempersingkat pengertian dari tahap pencatatan ini. Yang mana tahap pencatatan ini yaitu proses awal dalam akuntansi yang meliputi catatan semua yang ada dalam transaksi keuangan yang terjadi perusahaan, seperti pencatatan dalam nota, nah seperti faktur. Kalau kita belanja dari perusahaan suka ada kwitansi ataupun nota-nota yang barang yang telah kita beli. Nah, selanjutnya ada tahap pengikhtisaran, yang mana pengertian ini proses meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya agar lebih mudah dianalisis dan dipahami. Nah, setelah ada tahap pencatatan, selanjutnya ada tahap pengikhtisaran. Yang ketiga ada tahap pelaporan. Nah, tahap pelaporan ini menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan data yang telah diringkas pada tahapan pengikhtisaran. Nah, untuk tahapan pelaporan ini setelah tahapan pencatatan, setelah tahap pengikhtisaran, sehingga ada tahap pelaporan atau tahap akhir yang mana semua transaksi dari misal dari tanggal 1 sampai 28 dalam bulan Februari ini meringkas dalam tahap pelaporan ini. Nah, di sini sebelum kita masuk ke tahap pencatatan, yang mana tahap pencatatan ini ada beberapa tahapan juga. Kita fokusnya ke tahap pencatatan dulu ya. Yang dua ini
selanjutnya, minggu selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke tahap pencatatan, yang mana ada komponen akuntansi. Ketika aset bertambah, maka posisi debitnya itu ada di mana? Ditambah atau dikurang? Oke. Nah, ketika aset kita bertambah, maka posisi debit ada di sebelah kiri. Nah, seperti itu. Nah, ketika aset berkurang, maka posisinya ada di sebelah kanan. Oke, selanjutnya ada yang bisa meneruskan nggak? Misalkan hutang. Ketika bertambah, posisi debit ada di sebelah mana? Ada yang bisa? Ada yang bisa nggak? Ada yang mau maju? Yang nomor 2, silakan. Silakan. Coba hutang ada di mana? Kalau debitnya. Ketika hutang bertambah, maka posisi apa yang di sini? Kredit. Iya, betul. Silakan, guys. Iya. Selanjutnya, siapa lagi yang mau? Iya. Oke, selanjutnya ada lagi yang bisa pendapatan selanjutnya. Biaya posisi ketika bertambah ada di mana debitnya? Debit plus. Oke. Kalau berkurang kredit. Nah, komponen akuntansi ini harus kita ingat untuk melakukan tahapan pencatatan ataupun tahap pengintisaran dan sampai tahap pelaporan. Nah, nanti ini mapping kita tempel di kelas ya. Oke, kita balik lanjut ke tahap pencatatan. Yang mana tahap pencatatan ini ada 3. 1, analisis bukti transaksi. Yang kedua, jurnal umum. Yang ketiga, pemindahan bukuan atau posting di jurnal umum. Besar, posting buku besar. Nah, ini contoh transaksinya. Yang pertama, transaksi pada bulan Februari 2020 Anita menjadi penelan amanah transaksi yang terjadi selama bulan Februari 2020 sebagai berikut. Tanggal 1, Anita menyodorkan uang tunai sebesar 15.400.000 sebagai modal usaha. Nah, di sini apa? Akun apa yang dipengaruhi? Ada yang tahu? Kas. Oke, kas. Nah, untuk tanggal 1, akun yang dipengaruhi yaitu kasnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Nah, akun apa lagi yang dipengaruhi? Selain kas, modal usaha. Ya, modal usaha. Nah, modal usaha yaitu berkurang.
kasnya berarti berkurang karena udah dibelikan oleh perlengkapan. Selanjutnya membayar sewa kios di tanggal 4 sebesar 3.600.000 untuk 3 bulan. Akun apa yang dipengaruhi? Beban sewa. Beban sewa. Beban sewa posisinya bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang? Bertambah karena kan nyewa. Dia membayar sewa kios. Terus akun apa lagi yang dipengaruhi? Kasnya bertambah. Ya, betul, karena kas berkurang telah membayarkan beban sewa kios. Nah ini nih yang dinamakan analisis transaksi. Tahap pertama dalam pencatatan. Selanjutnya ini tahap pertama ya. Selanjutnya ada kita masukkan ke jurnal. Nah, kita buat jurnal. Oke, nah setelah ini kita masukkan tanggal 1 itu ada apa aja nih, akun apa aja? Ada di debit apa di kredit? Debit. Nilainya berapa? 15.800.000. Oke, nah selanjutnya berarti kreditnya Modalnya berkurang. modal, akun modal ada di kredit. Oke, tanggal selanjutnya ada apa aja? Kapan bertambah? Ada di mana? Debit. Berapa? 3.300. Oke. Lanjut. Kasnya berkurang lagi. Nah, selanjutnya beban sewa dibayar di muka. Di posisi mana? Debit. Lanjut. Kasnya berkurang di kredit. Kas berkurang di Kredit. Oke. Nah, setelah itu kita jumlah di sini. Nah, antara jumlah debit dan kredit harus seimbang. Nah, yang mana kalau di akuntansi itu kalau seimbang itu dinamakan balance. Jumlahnya berapa? Berapa? 22.300.000. Sama enggak? Sama. Oke, nah seperti itu. Udah paham semuanya? Oke. Sekarang kita coba latihan ya kalian nih. Di sini ada tugas yang mana ada transaksi juga. Buat seperti ini. Tapi nanti kalian satu persatu masuk ke depan mengerjakan. Soalnya ini ya. Oh iya, kita kelompok aja berpasangan. Iya, dua-dua. Bebas kalian mau
pekerjaan temannya benar atau salah. Nah, ibu koreksi ya, anak-anak. Nah, di sini ketika kita menuliskan akun untuk yang kredit agar menjorok ke sebelah kiri. Nah, jadi penulisannya itu modal ada di sebelah sini. Kalau misalkan tidak ada perbedaan, nanti dikiranya ini akun debit seperti itu ya. Baik, Bu. Oke. Jumlahnya berapa anak-anak? Jadi 39.280. balance ya. Ya, Ya, benar. Bu. Jadi untuk tahap pencatatan ini untuk jurnalnya. Kalian paham sampai sini? Paham, Bu. Bu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Nah, mungkin materi hari ini bercukupkan. Terima kasih yang telah berkontribusi untuk mencatat transaksi hari ini. Nah, untuk kesimpulan hari ini, siklus akuntansi adalah proses yang berulang untuk mencatat, mengklasifikasi dan melaporkan transaksi yang di dalamnya terdapat tahap pencatatan, tahap pengintisaran dan tahap laporan. Nah, sebelum ibu tutup, hari ini kalian ada yang menyangkut materi apa aja? Yang ingat? Siklus akuntansi itu apa aja? Nosiwa? 3. Apa aja? Pencatatan, pengintisaran, sama laporan. Oke, betul. Selanjutnya kalau misalkan komponen akuntansi, apa Najwa? Aset, modal, utang, pendapatan, maupun biaya. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, baik. Kita tutup ya. Nah, ada kata-kata untuk setiap jurnal yang kamu buat hari ini adalah dasar keterampilan profesionalmu di masa depan. Nah, artinya semua transaksi yang kita buat, transaksi yang kita catat hari ini tuh sebagai keterampilan profesionalmu yang mana ketika kita bekerja dalam dunia nyata, kita bisa mengaplikasikannya dalam pekerjaan kita. Paham? Paham. Oke, selanjutnya kita akhiri pelajaran hari ini. Oke, untuk materi selanjutnya pelajari ya tahapan buku besar. Ya. Ibu cukupkan untuk hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.